dan melatih model jaringan saraf, dalam kasus ini LSTM. Matplotlib untuk membuat visualisasi, grafik, dan plot. Skitlearn untuk memproses data dan model evaluasi metrik seperti min-max scalar. Ini ya contoh-contohnya. Untuk bagian kedua, yaitu import library, bagian ini mengimpor semua modul dan fungsi yang diperlukan dari perpustakaan yang sudah diinstal. Setiap impor diberikan alias, misalnya Y untuk finance, PD untuk pandas agar lebih mudah digunakan dalam kode. Seperti ini ya. Print TF version digunakan untuk memastikan versi TensorFlow yang digunakan. Nomor 3, start date dan end date menentukan jarak tanggal untuk data yang akan diambil. End date diatur secara dinamis ke tanggal hari ini, seperti ini ya. PD timestamp today. Start time Y sama dengan M sama dengan D. Diatur secara dinamis ke tanggal hari ini. YF download BTC USD menggunakan YFinance untuk mengunduh data historis untuk ticker BTC dan USD, Bitcoin ke dolar AS. Pemeriksaan dev empty, konversi data berhasil diunduh. Jika tidak akan muncul error ya teman-teman. Oke, ini seperti ini. Start sama dengan start date, end sama dengan end date, progress false, if jika tidak ada maka error, data tidak ditemukan, atau cek koneksi internet atau ticker. Tampilkan sampel, print sama dengan data sampel, display dev tile. Kita ke bagian 4 ya teman-teman. Ya, display devtile menampilkan 5 baris terakhir dari data frame dev yang berisi data harga, open, high, low, close, volume untuk melihat sampel data. Kita ke bagian 4. Fitur engineering sederhana. Gunakan close sebagai target. Buat beberapa indikator seperti SMI, EMI, RSI, returns. Data sama dengan dev copy, data close sama dengan data close. Oke, bagian ini membuat fitur-fitur baru dari data harga close yang asli yang diyakini dapat membantu model dalam membuat prediksi. Data close sama dengan data close mengambil kolom close dari data frame asli dan menyimpannya sebagai close untuk konsistensi. Oke, kita masuk ke moving average. Moving average SMA, SMI, EMI yaitu untuk menghitung sampel moving average SMI untuk 7 dan 21 hari serta exponential moving average EMI untuk 21 hari. Ini adalah indikator tren atau returns menghitung persentase perubahan harga dalam satu hari. Returns sama dengan returns 1D ya teman-teman. Ini kodenya. Bisa dilihat di sini. Kalau kalian mau datanya dari 7 hari bisa juga seperti ini. Tinggal diubah saja ya. Data close, peak change.
Return menghitung presentasi perubahan harga dalam satu hari. Ini mengukur keuntungan atau kerugian teman-teman ya dari 1 hari sampai 7 hari atau per minggu. Bisa juga. RSI. RSI adalah Relative Strength Index, yaitu menghitung RSI 14 hari atau sebuah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Volatilitas adalah menghitung volatilitas standar deviasi bergulir untuk 7 dan 21 hari. Ini mengukur beberapa banyak harga berfluktuasi data. Drop menghapus baris-baris yang mengandung nilai none atau not a number yang muncul akibat perhitungan indikator karena indikator awal membutuhkan data historis. Fitur kolom dan dataset. Oke, ini teman-teman ya. Memilih kolom-kolom yang akan digunakan sebagai fitur input untuk model serta kolom target atau close. Ini ya close. SMI 7, SMI 21, MI 21, returns ID, returns 7 hari, RSI 14, volume 7, volume 21. Nah, oke. Kita ke bagian 5 ya, teman-teman. Persiapan data untuk LSTM. Gunakan sliding window sequence line hari sebelumnya untuk prediksi hari berikutnya. Sequence line 60 pakai 60 hari historis teman-teman. Yaitu 2 bulan. Forecast horizon sama dengan 1 yaitu prediksi 1 hari ke depan. Oke. Saya jelasin yang dari codingan ini dulu ya teman-teman. Normalisasi fitur atau min max untuk setiap kolom. Buat sequence dan target. For E in range sequence length atau length scale forecast horizon plus 1. Yaitu target close price of day E will predict next day close. Close berada di kolom 0 karena close adalah pertama di fitur columns. Scale target close. Oke. Saya jelaskan versi bahasa bayinya ya teman-teman. Bagian ini sangat penting untuk model LSTM di mana data historis diubah menjadi urutan-urutan sequence yang dapat diproses oleh model. Sequence length menentukan beberapa banyak hari data historis yang akan digunakan untuk memprediksi harga di masa depan, misal 60 hari sebelumnya. Forecast horizon menentukan beberapa hari ke depan model akan memprediksi, misal 1 hari ke depan. Min max scaler menormalisasi semua fitur ke dalam rentang 0 dan 1. Ini penting agar model neural dan network belajar agar lebih stabil dan cepat. Loop for membuat pasangan X urutan input dan Y target output. X berisi sequence, line data hari historis berskala. Y berisi harga close di masa depan sesuai forecast di horizon dari hari terakhir di X, juga dalam bentuk scale. NP-array X dan NP-array Y mengubah list Python menjadi array NumPy. Print, shape,
X, Y menampilkan dimensi dari input X dan output Y yang menunjukkan jumlah sampel, panjang urutan, dan jumlah fitur. Kita ke bagian 6 ya teman-teman selanjutnya. Oke, yang pertama 6, bagian 6 split train atau validation atau tes. Train ratio 0,8, volume ratio 0,1 dari total sama dengan hasil split atau train vol test. Data yang telah disiapkan dibagi menjadi 3 set, yaitu split train, validation, dan test. Yang pertama, training set 80% digunakan untuk melatih model, validation set 10% digunakan untuk memadukan kinerja model selama pelatihan dan penempatan hyperparameter. Ini membantu mencegah overfitting. Yang ketiga, test set 10% digunakan untuk memutar kinerja akhir model setelah pelatihan selesai. Data ini tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan atau validasi. Kita ke bagian 7 ya teman-teman. Bangun model LSTM. Ini adalah definisi arsitektur model jaringan staff menggunakan perangkat keras. Sekuensial inisialisasi model berurutan, lapisan bertumpuk, LSTM 128 return. Lapisan LSTM pertama sebanyak 128 unit. Lapisan ini akan mengembalikan urutan keluaran untuk lapisan LSTM berikutnya. Input shape. Input shape ini menentukan banyak input yang diharapkan model, panjang urutan, dan jumlah fitur. Dropout. Dropout ini lapisan dropout yang secara acak menonaktifkan 20% neuron selama pelatihan untuk mencegah overfitting. LSTM 64. Lapisan ini LSTM kedua dengan 64 unit. Return sequence. Lapisan ini hanya mengembalikan keluaran terakhir dari urutan. Dense 32. Lapisan dense terhubung penuh dengan 32 unit dan fungsi aktivasi ReLU. Den 1 lapisan keluaran dengan 1 unit karena kita memprediksi satu nilai dan fungsi aktivasi linear untuk prediksi regresi. Model compile mengkonfigurasi model untuk pelatihan. Optimizer, algoritma optimasi yang populer dan efisien. Matrix mean absolute error sebagai metrik untuk pemantauan selama pelatihan. Model summary menampilkan ringkasan arsitektur model termasuk jumlah parameter yang dapat dibor. Kita ke bagian 8 ya teman-teman. Callback dan training. Bagian ini mengatur model proses pelatihan. OS MacDirs membuat folder models jika belum ada untuk menyimpan model. Checkpoint path, jalur di mana model terbaik akan disimpan. Callbacks dapat berisi fungsi-fungsi yang akan dijalankan selama pelatihan. Early stopping
menghentikan pelatihan lebih awal jika kerugian validasi tidak membaik setelah jumlah waktu tertentu. Restore base akan membuat bobot model terbaik yang ditemukan. Model checkpoint menyimpan model dengan kinerja terbaik di set validasi. Kita ke bagian 10 ya teman-teman. Bagian ini membuat dua plot, yaitu untuk memvisualisasikan perbandingan antara harga aktual Y dan prediksi Y pada set pengujian. Plot pertama, sumbu X menunjukkan indeks sampel. Plot kedua, sumbu X menunjukkan tanggal yang sebenarnya diambil dari indeks data asli yang sesuai dengan periode pengujian yang ditetapkan. Ini memberikan konteks waktu yang lebih baik. Nah, ini sudah saya deskripsikan di kode di sini ya teman-teman. Jika ingin plot berdasarkan tanggal, kita bisa ambil tanggal dari dataset. Ambil indeks tanggal yang sesuai bagian tes dengan bagian tes. Ini kita lanjut ke bagian 11 ya teman-teman. Yang ke-11 ini menunjukkan bagaimana menggunakan model yang sudah dibor untuk membuat prediksi harga untuk hari berikutnya di luar data yang ada. Last window mengambil urutan sequence hari terakhir dari seluruh data berskala yang tersedia. Ini memasukkan terbaru untuk model. npexpand menambahkan satu dimensi kelas window agar sesuai dengan format input model LSTM yang mengharapkan ukuran batch. Model predict, model membuat prediksi harga berskala untuk hari berikutnya. Ke-12 ya teman-teman. Bagian ini memberikan konteks dan saran untuk pengembangan lebih lanjut, menekankan bahwa model ini adalah baseline dan prediksi kripto sulit serta resiko. Memberikan ide untuk meningkatkan model, fitur tambahan, high parameter tuning, model yang lebih kompleks, menjelaskan bagaimana menyesuaikan prediksi untuk jangka waktu yang berbeda. Model save, menyimpan model yang telah dibor ke file H5 agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Ini saya sudah run ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Ini 2026, tanggal 1 bulan 4, 2026 bulan 1, tanggal 1 bulan 5, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini LSTM-nya. Dropout, LSTM 1, dropout 1, dance, dan dance 1. Ini hasilnya. Dan ini grafiknya ya teman-teman dari Bitcoin US dan dolar Amerika Serikat predik tesnya. Dari 9.000 Bitcoinnya bisa ke 10.000 sampai ke 8.000. Begitu juga dengan USD ya teman-teman. Berdasarkan tanggal. BTC USD berdasarkan tanggal. 10.000 bisa turun ke 9.000. Begitu juga dengan Bitcoin. BTC yang kuning ya teman-teman, Bitcoin, dan dolar yang biru. Nah, sekian dari saya Muhammad Zan Rafai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.